Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala sayyidul musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimadadihi wa afadha alaina barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Wa syara'itul ihsan arba'un. Wa syara'itul ihsani arba'un. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sayyidul musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimadadihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain. Wa man wati'a ajnabiyatan fima dunal farji uzzira. Waman dan barang siapa wati'ah mewati ini ya mengumpuli ya, berhubungan badan gitu ya. Ajnabiyatan akan perempuan lain, perempuan yang bukan istrinya. Ajnabiyatan perempuan yang bukan istri. Ya.
Jadi ini sebetulnya masuk zina, ya, sekalipun bukan. Ya, waman berazapa wati amawati, artinya mengumpuli zaman ajnabiyatan, akan perempuan yang bukan istrinya. Fima dunal farji, mengumpuli itu fima dalam bagian, maksudnya fima dalam suatu ini artinya bagian tubuh. Fima dalam satu ini bagian tubuh, dunal farji selain faraj. Fima dalam sesuatu artinya bagian tubuh, dunal farji selain faraj. Uziro maka ditakzir. Uziro maka ditakzir siapa dia? Dia man, orang itu. Ini masih bicara tentang sanksi ya. Sanksi orang yang melakukan hubungan dengan perempuan yang bukan istrinya. Berhubungan badan ya dengan perempuan yang bukan istrinya itu ada yang melalui faraj apa? Kalau dalam bahasa populernya itu apa? Vagina. Ya, jadi vagina. Maka dia ada apa? Ada hukumannya. Had. Ya, itu ada hukumannya. Ya, baik, hukumannya ya ada dua macam tergantung keadaan orang yang melakukannya. Kalau dia itu disebut zina ya. Kalau muhson maka dirojam. Kalau bukan muhson dicambuk 100 kali. Ini kalau orang laki-laki itu berhubungan dengan perempuan yang bukan istrinya di luar melalui faraj. Nah sekarang kalau di luar faraj, di luar vagina, ya melalui tangan atau apalah gitu. Bagaimana? Uzira maka ditakzir. Ya. Takzir itu apa? Ya sebenarnya takzir itu hukuman juga, sanksi juga. Hanya bedanya kalau had yang menentukan hukuman itu syariat langsung Allah. Ya, seperti rojam atau cambuk. Tapi kalau takzir ini sanksi atau hukuman yang ditentukan oleh kebijakan hakim atau ya hakim. Ya kalau zina itu rajam atau hukumannya itu rajam atau apa? Jilid itu artinya dicambuk ya 100 kali. Tapi kalau takzir tidak ada ketentuannya dalam syariat. Itu terserah kebijakan hakim. Ya. Sama dengan santri melakukan pelanggaran apa saja. Kemudian diberi sanksi. Maka itu namanya takzir, bukan had. Nah, ya. Takzir itu ya terserah, yang kalau keamanan ya terserah keamanan
diapakan, itu takzir namanya. Tapi ada ketentuannya takzir itu. Bagaimana? Wala yuballighul imamu bitakziri adnal hududi. Wala yuballighu, dan tidak boleh menyampaikan. Wala yuballighu, dan tidak boleh menyampaikan. Al-imam, siapa imam? Imam di sini pemerintah, dalam hal ini adalah hakim. Ya. Wala yuballighu, dan tidak boleh menyampaikan al-imamu, siapa imam, bitakziri, akan takzir itu, sanksi takzir itu. Tidak boleh menyampaikan takzir itu adna, ke paling rendahnya, adna ke paling rendahnya al-hududi, had. Ya, had ini hukuman yang ditentukan oleh syariat. Gitu. Berapa paling rendahnya hukum had itu? Nah, seperti dijelaskan bahwa kalau orang berzina bukan muhsan, orang berzina tidak muhsan, dan itu apa salah, bukan orang yang berzina itu budak misalnya, maka hukumannya separuh, ya, separuh dari orang merdeka. Berapa kalau orang merdeka? 100 cambukan, kalau budak 50. Nah, 50 cambukan. 50 cambukan itu adalah had atau hukuman terendah, gitu. Maka takzir harus di bawahnya itu, tidak boleh takzir menyamai had, gitu. Ya sama dengan keamanan memberi sanksi santri yang melanggar. Ya, ini harus tidak boleh menyamai had itu. Nah, dan bahkan takzir itu bisa dikerjakan, bisa tidak, tergantung kondisinya. Nah, fa'in azzara abdan, fa'in azzara, maka jika mentakzir siapa imam, fa'in azzara, maka jika mentakzir siapa imam. Imam di sini maksudnya pemerintah, yang bertugas adalah qadhi, hakim. Fa'in azzara, jika mentakzir siapa imam abdan, akan seorang budak, ya, wajib ayang kusah, berkurang, harus berkurang, yang berkurang fi ta'zirihi, di dalam takzirnya budak itu, mentakzir budak, berkurang an 20 jaldatan, dari 20 cambukan, jaldatan 20 cambukan. Ya. Kenapa? Sebab budak itu separuh dari orang merdeka, gitu. Au azzara hurran, au azzara, atau mentakzir siapa imam, au azzara, atau mentakzir siapa imam hurran, akan orang merdeka, orang merdeka. Wajib, maka wajib ayang kusa, harus mengurangi, wajib yang harus mengurangi siapa imam fi ta'zirihi, di dalam mentakzir hurran itu, orang merdeka itu, fi ta'zir, dalam ta'zir hurran, mengurangi an arba'ina jaldatan, an arba'ina, dari 40 jaldatan cambukan. Jadi
tidak boleh sampai 40 gitu. Nah, kenapa kok begitu? Li'annahu, karena sungguhnya itu apa? 20 bagi budak, kurang dari 20 bagi budak, dan kurang dari 40 bagi orang merdeka. Dan karena sungguhnya itu, takziran seperti itu adana, ialah paling rendahnya. Adana paling rendahnya haddin, had hukuman, kulin masing-masing, kulin masing-masing, minhuma dari keduanya. Keduanya siapa? Abdin, budak, dan hurrin, orang merdeka. Nah. Ya, jadi ini saudara, sanksi perzina. Perzinahan itu ada yang berat, yaitu perzinahan melalui apa? Faraj atau vagina. Ada yang tidak berat, ya perzinahan selain vagina itu. Ya, vagina itu, faraj itu bisa di depan, yang jalan belakang itu sama hukumnya. Gitu. Nah, baik. Selanjutnya, jadi bab yang lalu, pasal yang lalu itu tentang sanksinya zina. Kemudian pasal berikutnya, faslun fi ahkamil qadfi. Faslun ini adalah suatu pasal fi tentang ahkami, hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan al-qadfi, menuduh zina. Fi ahkami, tentang hukum-hukum al-qadfi, menuduh zina. Bahwa adapun qadfi itu, lughatan dalam makna bahasa, ar-ramyu, melempar, melontar atau melempar. Itulah makna bahasa. Wa syar'an, dan dalam makna syariat, wa syar'an dalam makna syara', apa qadfu dalam makna syara'? Ialah ar-ramyu bizina. Ar-ramyu menuduh, bizina, dengan zina. Bizina dengan zina, tentu nuduh orang lain maksudnya. Nuduh orang lain berzina gitu ya. Ala jihati ta'yir, ala atas jihati ta'yir, jalan ta'yir. Ta'yir itu mencela. Ta'yir mencela atau mencacat. Ya. Jadi saudara, qadhaf itu dalam makna syara' adalah menuduh zina seseorang dengan tujuan mencela atau mencacat. Ya. Nah, kalau tidak mencela, ya tidak termasuk itu. Misalnya, litahruja gitu aja. Litahruja agar terkecuali. Litahruja agar terkecuali. Asyhadatu, persaksian. Litahruja agar terkecuali
Asyhadah itu apa? Persaksian bizina dengan zina, bizina dengan zina. Ya, jadi qadzaf itu adalah menuduh atau ya menuduh atau menyatakan orang lain melakukan zina dengan tujuan mencela, merendahkan atau mencela. Tapi kalau bersaksi itu tidak apa-apa. Misalnya dalam perkara, ya, ini di pengadilan tentu ada terjadi penuduhan terhadap seorang, penuduh dituduh berzina. Maka untuk memperkuat tuduhan itu maka didatangkan saksi, dan saksi perzinahan itu berat, harus 4 orang, tidak boleh hanya 2. Nah, tentu di dalam bersaksi di pengadilan itu, saksi itu menjelaskan, misalnya si A itu berzina dengan si B, Pak. Nah, dalam bersaksi itu perkataan si A itu bukan termasuk qadzaf, bukan termasuk qadzaf, tapi itu syahadah, persaksian. Ya sama dengan ketika kita menjadi saksi di pengadilan tentang kejahatan, pencurian, itu tidak termasuk pencemaran nama baik, sebab bersaksi itu ya sudah keharusan di pengadilan. Ya. Ya. Qadzaf itu ada sanksinya. Jadi orang yang nuduh orang lain berzina itu ada sanksinya, ada hukumannya. Sama dengan zinanya. Orang melakukan zina itu ada sanksinya, ada hukumannya, had. Maka ketika kita nuduh orang lain berzina dan tuduhan kita ini tidak terbukti umpamanya, maka kita sendiri yang diberi sanksi. Nah, ini yang dijelaskan di sini. Wa idza qadhafa bidzalin mu'jamatin. Qadhafa itu dengan memakai dzal. Ya, ini penjelasan lafaz ya. Bidzalin dengan memakai dzal mu'jamatin yang diberi titik. Ya. Qadhafa. Saya ulangi, wa idza qadhafa, bila menuduh. Wa idza qadhafa, bila menuduh siapa man itu seseorang, siapa saja. Wa idza qadhafa, bila menuduh siapa man ghairahu, akan lainnya man, artinya orang lain gitu ya. Ghairu akan lainnya man, jadi menuduh orang lain. Sebab yang namanya menuduh itu pasti orang lain. Nah, kalau dirinya sendiri itu bukan tuduhan, pengakuan. Ada orang mengatakan saya berzina, itu bukan tuduhan, itu namanya ikrar, pengakuan. Jadi kalau tuduhan itu ditujukan pada orang lain. Nah, bagaimana orang yang menuduh orang lain bizina, dengan zina,
dizina dengan zina, contohnya ya, kakoli seperti perkataan man, orang yang nuduh itu. Kakoli seperti perkataan man, berkata bagaimana zanaita, berzina siapa engkau ya orang lain tadi. Jadi kita berkata kepada seseorang, siapapun orang itu, laki atau perempuan, berkata kamu berzina, ini suatu tuduhan, qadar. Ya. Atau secara tidak langsung bagaimana kita mengatakan pada seseorang, mengatakan bahwa dia itu anak zina gitu. Kamu atau dia anak zina, berarti ini tuduhan berzina pada orang tuanya. Sebab anak zina itu anak yang lahir dari perzinaan kan. Ketika kita mengatakan seseorang itu anak zina, maka kita nuduh orang tuanya berzina. Itu termasuk qadhaf. Bagaimana jika seseorang nuduh orang lain berzina, ya, dan dia tidak bisa memberikan bukti, maka fa'alaihi haddul qadfi, fa'alaihi maka tetap atas dia man, fa'alaihi maka tetap atas dia man itu orang yang nuduh. Apa yang tetap atas dia? Haddul qadfi, apa had hukuman ya, had apa hukum, had hukuman al qadfi, qadhaf atau nuduh. Haddul qadfi hadnya qadhaf, menuduh. Jadi orang yang nuduh orang lain berzina tanpa mendatangkan bukti, maka orang itu, orang yang nuduh itu yang dihukum. Ya, jadi jangan sembarangan nuduh orang. Ya, dihukum apa? Dihukum samanina jaldatan. Samanina 80 kali jaldatan, cambukan. Dihukum 80 cambukan. Kama sayati, kama sebagaimana keterangan, kama sebagaimana keterangan sayati yang akan datang, atau umpamanya mazaidah ya, kama sebagaimana sayati akan datang, hadza apa keterangan ini, hadza keterangan ini, oh maaf, betul ya, kama sebagaimana keterangan sayati yang akan datang, nanti akan dijelaskan di belakang. Hadza, adapun ini, jadi adanya hukuman tadi, dihukum 80 cambukan itu. Illam yakun, jika tidak ada, illam yakun jika tidak ada, al-qadhifu siapa orang yang nuduh, al-qadhifu siapa orang yang nuduh, aban adalah ayah, ayah dari yang apa, yang dituduh ya. Aban ialah ayah, ayah orang yang dituduh, au umman atau ibu, ibu dari orang yang dituduh. Wa in sekalipun alawa terus ke atas. Terus ke atas itu apa? Ayah, kakek, ibu, nenek terus. Kama syati, kama sebagaimana keterangan, kama sebagaimana keterangan syati yang akan datang. Ya. Jadi saudara, orang yang nuduh zina orang lain, maka dia akan dikenakan hukuman tuduhan itu, yaitu 80 kali cambukan. Kecuali kalau dia bisa membuktikan tuduhan, dan kecuali juga kalau yang nuduh itu orang tuanya. Karena orang tuanya maka tidak
dihukum seperti itu ya. Sekalipun tetap ada, kalau memang dia bohong ada sanksi takzir, tapi tidak dihukum karena memang orang tua itu, hak orang tua terhadap anak itu begitu besar ya. Pelaksanaan atau dilaksanakannya hukuman tadi ada syaratnya. Apa? Bisa maniyati syara'ita. Bisa maniyati syara'ita. Dengan 8 syarat ini. Sudah. Ya, sudah sampai di sini dulu. Wallahu a'lam. Fa ya Rabbi waffiqni bi taqwaka ya Allah. Wa ya Rabbi. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ya qala Musannif rahimahullah. Babu ini adalah bab tentang apa? Qadha'i hawaijil muslimin. Memenuhi ya. Qadha'i memenuhi atau menunaikan hawaij hajat. Hajat ini keperluan ya. Al muslimin, orang-orang muslim. Orang Islam. Jadi saudara, kita di antara kita ini kan sama muslim atau sama manusia itu bersaudara. Nah, tentu kalau saudara, maka kita harus mau membantu saudara kita ya, sesuai dengan kemampuan kita. Nah, kalau saudara kita itu punya hajat, punya keperluan, maka seharusnya kita membantu dia, membantu keperluannya, menunaikan. Ya. Jadi ini ya. Jadi ini sebetulnya konsekuensi dari persaudaraan. Jadi bersaudara itu ada kewajibannya. Kita wajib membantu saudara kita. Ya. Tentu dengan cara yang benar gitu. Kalau orang yang kelaparan diberi makanan, yang kehausan diberi minuman, yang tidak punya rumah ya dibantu untuk punya rumah. Ya, sekalipun membantunya itu tidak dengan harus memberi secara gratis gitu. Pokoknya dibantu. Ya. Orang yang sedang terancam akan dizalimi, maka kita membantu, menolong dia supaya tidak dizalimi. Nah, kalau Allah Ta'ala berfirman, siapa Allah Ta'ala, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Waf'alu, dan lakukanlah. Waf'al lakukan al khaira, akan kebaikan, akan kebaikan.
la'allakum agar supaya kalian tuflihun, beruntung, mendapatkan keuntungan atau beruntung. Jadi di sini Allah mengkaitkan keberuntungan itu dengan berbuat baik. Ya. Nah, termasuk di antara berbuat baik ini adalah memenuhi kebutuhan orang lain. Jadi kita tidak boleh cuek ya, kepada orang. Ya tentu ini sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Ya. Jadi misalnya ada orang kelaparan, ya kita hanya bisa memberikan makanan, tidak bisa berikan uang. Ya cukup itu aja. Kemudian lagi wa qala ta'ala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alimun. Wa ma, dan apapun, wa man, apapun taf'alu yang melakukan siapa kalian, wa ma, dan adapun taf'alu melakukan siapa kalian, min khairin, yang dilakukan itu min khairin, dari kebaikan, itu berbuat baik kepada orang. Fa innallaha, maka sungguhnya Allah, fa innallaha, maka sungguhnya Allah, bihi, akan ma, artinya perbuatan kita itu, perbuatan baik itu, bihi akan ma, perbuatan baik itu, alimun, ialah maha mengetahui, alimun, maha mengetahui. Nah, jadi maksudnya apa? Semua perbuatan baik kita, termasuk berbuat baik kepada orang lain, itu pasti diketahui oleh Allah, sekalipun tidak terang-terangan, ya, tidak nampak pada orang lain. Malah sebaiknya kalau kita bersedekah kepada orang, itu tidak boleh pamer, ditampakkan kepada orang. Ya, karena itu memalukan kalau ditampakkan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa sedekah bil ghaib, bersedekah secara gaib, artinya tanpa disebutkan orang yang bersedekah itu adalah termasuk sedekah yang utama. Ya, itu menunjukkan keikhlasan. Sering ketika ada pengumpulan dana sumbangan, misalnya untuk korban bencana alam, korban perang, kita nyumbang, cukup disebut hamba Allah, tidak disebut namanya, itu lebih baik. Yang penting Allah mengetahui, pasti Allah mengetahui. Ya. Nah, kemudian hadisnya, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, wa an, dan diriwayatkan dari Ibnu Umar, namanya Abdullah bin Umar, radhiyallahu, semoga ridha siapa Allah, anhuma, akan keduanya Abdullah dan Umar. Jadi Abdullah ini putranya Sayyidina Umar. Apa hadisnya? Anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa Rasul, sabdanya, al muslimu akhul muslim, al muslimu, orang Islam itu, akhul muslimi, ialah saudara bagi muslim yang lain. Jadi seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Ya. Kalau bukan muslim, kalau kepada orang non muslim, dia juga punya kewajiban
saudara sesama manusia atau sesama warga negara. Jadi persaudaraan ini bisa karena sama manusianya, bisa karena satu bangsa, dan bisa karena seagama. Dan persaudaraan yang seagama ini yang paling langgeng ya. Ini persaudaraan ini akan berlanjut sampai ke akhirat ya. Tapi kalau persaudaraan sebagai manusia, persaudaraan sebangsa atau tetangga itu bersaudara tapi di dunia saja. Di akhirat tergantung nasib masing-masing. Jadi kalau masuk sama-sama beriman masuk surga ya, dia tetap menjadi saudara. Nah, ya jadi orang Muslim itu saudara Muslim yang lain. Nah, kita sebagai manusia saudara bagi manusia. Apa kewajiban saudara? Kewajiban seorang saudara, la yadhlimuhu. La yadhlimu tidak boleh mendolimi. La yadhlimu tidak boleh mendolimi. Siapa Muslim? Yang pertama al-muslimuh itu hu akan muslimih, muslim yang kedua ya, jadi Muslim yang satu tidak boleh mendolimi Muslim yang lain. Bahkan bukan hanya Muslim, berbeda agama tidak boleh ya, sebab kedoliman itu ada sanksinya di hadapan Allah. Nah, kemudian lagi wala yuslimuhu, wala yuslimu dan tidak membiarkan, wala yuslimu tidak membiarkan siapa Muslim hu akan Muslim yang lain itu, wala yuslimu dan tidak membiarkan siapa Muslim akan Muslim yang lain. Tidak membiarkannya apa artinya? Jadi kalau kita melihat ada orang yang kecelakaan, kita harus membantu, menolong. Ada orang yang kelaparan, kita itu artinya tidak membiarkan ya. Kemudian man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Man barang siapa, man barang siapa kana ada, man barang siapa kan ada siapa dia man fi hajati akhihi, memenuhi kebutuhan, memenuhi hajat saudaranya. Fi hajati memenuhi hajat saudaranya. Karena maka ada, karena maka ada Allah siapa Allah, karena maka ada Allah siapa Allah fi hajatihi, memenuhi hajat man itu, hajat orang itu. Artinya bila kita memenuhi hajat orang lain, maka Allah akan balas kita, hajat kita akan dipenuhi ya, sekalipun hajat itu tidak sama. Nah, ini balasan dari Allah. Kemudian waman farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Waman dan barang siapa, waman dan barang siapa farraja menghilangkan, farraja menghilangkan an muslimin dari seorang muslim, an muslimin dari seorang muslim menghilangkan apa? Kurbatan akan suatu kesusahan, kurbatan akan suatu kesusahan ya. Jadi sakit ya, kelaparan, farraja maka akan menghilangkan, farraja maka akan menghilangkan Allah siapa Allah anhu dari dia, diaman. Farraja maka akan menghilangkan Allah siapa Allah dari diaman biha sebab
menghilangkan kesusahan orang lain itu biya sebab kurbatan ya. Biya sebab kurbatan artinya menghilangkan kesusahan orang lain. Allah akan menghilangkan kurbatan suatu kesusahan. Kurbatan suatu kesusahan min kurabi yaumil qiyamati. Min kurabi dari kesusahan-kesusahan, min kurabi kesusahan-kesusahan yaumil qiyamati, hari kiamat. Hari kiamat. Ya. Seperti kita ketahui, hari kiamat itu manusia sangat mengalami ketakutan, kesusahan. Maka ketika kita sering bantu orang lain di dunia ini, nanti di hari kiamat kita akan dilapangkan dengan dihilangkannya kesusahan-kesusahan itu. Nah, kemudian waman sataro musliman, waman dan barang siapa, waman dan barang siapa sataro menutupi aib, gitu aja. Waman dan barang siapa sataro menutupi aib, siapa dia man menutupi aib musliman, orang Islam, misalnya orang Islam. Ya. Ini sebetulnya kebiasaan saja, tapi sebetulnya siapapun. Sataro maka menutupi, sataro maka akan menutupi, hu akan man, akan aibnya man ya. Sataro maka akan menutupi, hu akan aibnya man. Allah siapa Allah? Allah siapa Allah? Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi orang yang suka menutupi aib orang lain, maka Allah akan menutupi aib dia, terutama di akhirat, di hari di dunia ya bisa. Ya. Jadi ini sebab apa? Jadi kebutuhan itu bukan hanya materi, tapi kebutuhan itu adalah yang non materi. Nah, ya jadi ini bahwa kita khususnya sesama muslim itu bersaudara, termasuk dengan sesama manusia. Maka saudara itu tidak boleh saling menzalimi, tidak boleh saling membiarkan, menterlantarkan ya, dan saudara itu tentu harus membantu saudaranya untuk memenuhi hajatnya atau untuk menghilangkan kesusahannya. Dan seorang saudara itu tentu tidak akan mempermalukan saudaranya. Artinya pasti dia akan menutupi aibnya. Ya sekalipun tetap wajib mengingatkan kalau aib itu berupa dosa, tapi tidak boleh dipermalukan. Nah, muttafaqun alaih, hadis ini disepakati atasnya, artinya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-hadits tsani wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Fa rabbi waffiqni wa ya Allah wa ya rabbi irhamni ya husni khatimah. Ya. Oh ya, ya, ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'una. Ya. Ini kelanjutan dari ayat sebelumnya. Dalam ayat sebelumnya Allah memerintahkan Nabi untuk memperingatkan kaumnya, khususnya orang kafir Mekah, akan datangnya hari kiamat, ya. Di mana di hari kiamat itu seluruh manusia akan menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kiamat itu ada kiamat besar, yaitu hancurnya, yang dimulai dengan hancurnya alam semesta. Ada kiamat kecil, yaitu kematian. Jadi orang mati itu sebetulnya dia sudah mengalami atau memasuki kiamat, tapi kiamat kecil. Dan dia orang itu ketika sudah mati, orang itu kembali kepada Allah, ya. Jadi orang mati itu kembali pada Allah. Jadi kita ini berasal dari Allah, yakni diciptakan oleh Allah. Dan ketika kita mati kembali lagi. Sehingga ada zikir, yaitu ucapan ketika kita melihat orang mati, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna ilaihi raji'un. Kita itu akan kembali, gitu, kepada Allah. Ya. Sebab semua itu milik Allah. Maka akhirnya kembali kepada Allah. Ya. Nah, di sini Allah berfirman, inna sungguhnya kami itu Allah, ya. Kami Allah, nahnu kami, nahnu kami. Nahnu ini takkidun, taukid ini pengokoh, ya. Pengokoh perkataan yang sebelumnya. Inna sungguhnya kami, nahnu kami. Bagaimana? Kami narisu, mewarisi. Narisu, mewarisi al-ardo, akan bumi. Mewarisi ardo, akan bumi. Waman, dan orang-orang atau apa-apa, ya. Waman dan apa-apa alaiha, yang ada di bumi itu. Ada yang ada di bumi, ya. Minal uqala'i, yang ada di bumi itu apa? Minal uqala', dari makhluk yang berakal. Makhluk berakal itu manusia. Wa ghairim, dan lainnya uqala'. Wa ghairim, lainnya uqala', lainnya makhluk yang berakal seperti binatang. Ya. Jadi kata Allah, firman Allah, kami akan mewarisi bumi dan apa yang ada dan isinya, gitu. Bagaimana? Biihlakim, dengan mematikan mereka. Biihlakim, dengan mematikan mereka. Artinya ketika orang mati itu kembali pada Allah. Ya, sebab manusia termasuk bumi dan alam semesta itu milik Allah. Maka akhirnya kembali kepada Allah, sama dengan harta warisan, gitu.
diwarisi oleh ahli waris. Ya. Jadi orang yang punya harta banyak, kemudian dia mati, maka yang mendapat harta itu bukan milik dia lagi yang orang mati, tapi milik pewarisnya, ahli waris. Nah, tapi ahli waris ini kan akan mati juga, gitu. Maka ahli waris yang sebenarnya itu Allah. Nah, kalau Allah tidak pernah mati, tidak apa-apa. Dah. Wa ilaihi yurja'un. Ya, wa ilaina ya. Wa ilaina dan kepada kami. Wa ilaina kepada kami Allah yurja'un. Akan dikembalikan siapa mereka. Mereka siapa? Manusia itu. Ya, fihi di hari kiamat. Ini kembalinya ke ayat sebelumnya. Fihi di hari kiamat atau yaumul hasrah, hari penyesalan. Jadi manusia itu mati itu dikembalikan pada Allah. Kembali itu tidak apa saja. Bukan sekedar kembali, tapi harus mempertanggungjawabkan amalnya di dunia. Ya. Dan amal itu akan mendapat balasan. Karena itu di sini ditafsiri oleh musannif wa ilaina yurja'una fihi lil jazaa'i. Wa ilaina dan kepada kami Allah yurja'un akan dikembalikan sama mereka manusia itu fi di hari kiamat dikembalikan pada Allah lil jaza untuk mendapat balasan. Ya. Jadi saudara ya. Jadi sekali lagi bahwa manusia, bumi dan isinya itu semuanya akan mati ya. Dia akan rusak. Mati itu kan rusak. Dan itu berarti kembali kepada Allah. Bagi manusia kembalinya kepada Allah itu macam-macam. Ada yang senang, ada yang susah. Ya persis sama dengan apa? Ketika kita mondok lalu pulang, maka kita pulang itu bisa senang, bisa enggak, tergantung keadaan kita di pondok. Kalau kita di pondok baik-baik,
disiplin, dan apalagi berprestasi. Pulang ke rumah pasti kita disambut dengan baik, menyenangkan. Tetapi ketika kita di pondok misalnya melanggar sehingga kita diberi sanksi atau bahkan dikeluarkan dari pondok, maka ketika kita pulang pasti tidak enak. Nah, kembali pada Allah sama. Ketika kita mati kembali pada Allah dan amal kita, kelakuan kita di dunia itu baik-baik, maka kita akan disambut baik, yaitu dengan seperti difirmankan Allah dalam surat Al-Fajr, ketika orang baik-baik itu mati, maka Allah menyambut dia dengan perkataan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang mutmainnah. Mutmainnah itu apa? Jiwa yang tenang, ya, tidak suka. Jadi kalau santri ya tidak suka melanggar, taat peraturan, itu kan terkendali gitu. Irji ila rabbiki, kembalilah engkau kepada Tuhan kamu. Jadi mati itu kembali. Radiyatan dalam keadaan ridho atau senang, mardiyatan diridhoi, artinya disenangi. Ya sama dengan kita pulang ke rumah. Dan sebetulnya ketika kita mati itu kita pulang ke rumah terakhir. Lalu Allah mempersilahkan kita, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bergabunglah engkau dengan hamba-hambaku yang baik-baik dan masuklah engkau ke surgaku, kata. Kan kita senang kalau disambut dengan seperti itu. Nah, tetapi kalau kelakuan kita di dunia ada karu-karuan, sering melanggar, nah, kita pasti ketakutan. Sedang dalam nazar saja sudah takut. Karena itu banyak orang yang orang mati itu kadang-kadang tersenyum gitu, seperti gembira, cerah. Nah, itu sebenarnya orang-orang baik. Tapi ada orang yang seperti ketakutan, gitu. Itu pasti apa? Perbuatannya itu buruk. Dan orang yang begitu itu, yang perbuatannya buruk, ketika dia mati, dia itu ingin hidup lagi, ya. Ingin dikembalikan lagi ke alam dunia, tapi tidak bisa, tidak mungkin, ya. Nah, katanya apa? Farji'na na'mal solihan. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Na'mal solihan, kami akan berbuat baik. Tapi kalau orang sudah mati tidak bisa. Nah, jadi ini bukan sekedar pemberitahuan ketika Allah berfirman, inna nahnu fil ardh wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Ini bukan sekedar memberitahu bahwa kita kembali pada Allah, bukan. Ya emang pemberitahuan, tapi ini suatu peringatan bahwa kita akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan amal kita, bukan sekedar kembali. Wa dzkur fil kitab Ibrahim. Wallahu a'lam. Kalamun qadim. Zaha an qawmi bi'li.
qalbi inda jahli Faya Rabbi matini bisirri hurufi wa nawwir bihi qalbi sam'i wa ya Rabbi waffiq bitaqwaka ya Allah wa ya Rabbi irhamni ya Husni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.